Mak, eta celananya mak, settingnya belum disettingin. Maaf ya. Wih, Mantap banget. Dari satu pohon aja beratnya bisa sampai 5 kilo. Sarayana, siang ini emak kembali ke habitat emak. Mana lagi kalau bukan hutan. Duh, senang pisan emak euy. Seperti biasa emak ditemenin sama bestie emak yang paling fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Adani. Kalau bayangin kelakuannya mah, ampun atuh, ayah-ayah wae tah. Lihat aja sendiri Sarayana. Oke, kita berpetualang lagi ke hutan. Lagi ngapain sih, Dan? ini lagi disuruh sama kameramen, Mak. Ngapain? Orang-orang pohon kita tahu. Ya, kamu gak ada kerjaan aman. Ayo ikut ah. Nah, karena ini hutan tuh jarang sekali terjamah oleh manusia, jadi terpaksa deh emak bikin jalan sendiri, yaitu dengan cara menyacar, membersihkan jalan buat jalan tapaknya. Sadayana, ada yang tahu nggak sekarang emak sama Adani mau cari apa? Kebetulan nih lokasi tujuan emak masih ketutup dahan ranting dari pohon liar. Nah, kan manggil udah bawa wadah bobok. Nah, Mak udah beras sama itu ada bebetian. Kalau di mana betik, umbi-umbian. umbi-umbian. Betik atau umbi-umbian. Betul Sadayana, kali ini emak sama Adani mau cari umbi-umbian yang menurut agen rahasia emak lagi banyak di hutan sini. Kita buktikan sama-sama ya. Salah satu umbi-umbian yang akan emak ambil saat ini. Nih, ini dia. Ini pohonnya kameramen. Kalau di kan, emak, ini dulu ya. Takutnya ada lentak. Aduh. Nah, kalau di emak itu namanya ubi gadung. Ya, namanya ubi gadung kan ya? Ubi gadung. Nah, ubi gadung ini kan pasti terkenalnya itu beracun. Tapi kalau kita pintar mengolahnya, mudah-mudahan aman ya, nggak sama sekali beracun. Jangan panik Sadayana, tenang we. Di tangan emak mah semua pasti bisa. Tapi ingat, harus yang udah ahli ya, yang bisa mengolah tanaman ini. Soalnya di gadung ini ada kandungan racun alkaloid Dioscorina yang bisa bikin pusing hingga yang terparah bisa menyebabkan kematian. Serem pisan kan? Kalau dilihat-lihat, umbi gadung tumbuh tidak sedalam umbi atau singkong. Umbi gadung tumbuh dekat permukaan tanah, jadi nggak susah buat dicabutnya. Ayo Adani bantuin emak tuh, buruan dicongkel gadungnya. Nah, diusahakan kalau panen ubi gadung ini di musim kemarau ya. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mengolah dengan benar, itu akan beracun. Nah, terus apa lagi? Yang paling penting, ubi ini itu udah pasti si tangkai itu berduri kayak gini, tajam-tajam. Terus si ubinya itu gatal banget kalau kena tangan. Jadi harus berhati-hati. Duh, emang hese pisan ya tanaman ini. Dari panen sampai mengolahnya susah banget. Tapi justru itu yang bikin emak penasaran. Dan alhamdulillah. Dalam satu tanaman gadung ini teh ada banyak umbi yang bisa diambil. Jadi panen satu aja udah cukup buat dinikmatin bareng-bareng. Lihat nih, dari satu pohon aja beratnya bisa sampai 5 kilo. Bahkan ada yang lebih dari ini. Duh, badak pisan Sadayana. Coba kalau kita makan sendiri, bisa buat stok seminggu ini mah. Keranjang emak langsung terasa berat. Mantap pisan. Jadi Sadayana, gadung ini tersebar di hutan-hutan. Jadi gadung itu adalah tanaman liar yang enggak ditanam oleh petani atau siapapun. Karena kenapa? Ya itu tadi,
Karena gadung ini terkenalnya beracun. Dan warga sekitaran sini juga jarang yang mengambilnya. Karena jarang yang bisa buat ngolah. Dan ini nih yang dibilang emak tadi. Banyak Dan. Banyak. Ini ada tuh. Ini dia contoh batangnya yang sudah kering seperti ini kameramen. Kalau emak perhatiin ya Sadayana, si gadung ini teh unik. Batangnya selalu tumbuh merambat ke atas dan menuju ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Ini bisa jadi pembeda dengan tanaman sejenisnya, yaitu gembili. Wih, mantap ini, Mak. Mantap Super. banget. Wah, Berarti, Mak, ini mah Dan. 10 kiloan nih, Mak, ada, Mak, lebih, Mak. Wah. Ini, Mak. Ya udahlah. Kita pulang aja yuk, langsung olah yuk. Apa? Udah pohon ini masih melimpah. Banyak kan hasil panen emak. Puas banget nggak sia-sia perjalanan hari ini. Selanjutnya tinggal diolah aja yuk. Oke, sekarang kita menuju ke proses penyucian gadung sama ngolahnya ya. Ayo ikuti Mas tuh sama Dani. Dani beratun. Sebelum diolah, umbi gadung wajib dicuci air mengalir ya, buat menghilangkan tanah yang menempel. Selain itu juga melarutkan getah dari umbi yang terkelupas saat panen tadi. Selanjutnya, belah umbi jadi beberapa bagian biar gampang dikupas. Ini mah udah pasti tugas Adani atuh, soalnya umbinya teh keras. Jadi emak tinggal kupas kulitnya aja. Sambil dicuci, sambil dikupas. Seperti ini nih. Kita pisahkan dari cangkangnya. Gede banget, Pak. Pas lagi Dan, jangan terlalu gede, Mas susah nanti. Oh iya Sadayana, sambil mengupas dicuci lagi di air yang mengalir ya, untuk menghilangkan lendir yang menempel pada daging umbi. Oh loh, ada nih mah, ada aja. Bau enak dah. Pakai dicium segala, udah nggak sabar kan ya buat makannya? Nah, gadungnya sudah emak cuci ya. Proses selanjutnya sekarang emak akan iris-iris tipis. Nah, selain itu emak juga bawa daun dadap. Nah, daun dadap ini supaya racun dalam gadung ini cepat menyerap ke dadap. Terus emak juga bawa debu. Ini debunya udah emak ayak. Bukan debu apa kan? Menahautan. Lebu yang suka buat nyuci perabotan itu loh. Emak gunakan buat gadung. Kita lihat ya, nanti seperti apa prosesnya. Ikuti emak terus. Gadung ini teh sengaja emak iris tipis-tipis biar racun di dalam umbinya mudah untuk larut. Tak tinggal di Sadayana, begini cara untuk menghilangkan racun pada gadung. Emak pakai 2 bahan yaitu dadak dan abu gosok. Nah, emak sengaja dikasih daun dadak supaya nanti gandumnya nggak nempel. Terus mengurangi radang racunnya. Tenggorokan. Kadar gitu. Kadar ya radang. Kadar. Kadar ya radang. Kadar. Dani sih. Setelah dikasih abu gosok dan daun dadak, gadung direndam kembali di air mengalir selama 2-3 hari. Nah, walaupun proses gandung itu cukup rumit, tapi kalau kita ngerjainnya bisa gampang kok. Nah, tapi ini tuh emak cuma contoh ya. Yang aslinya mah emak udah bikin sendiri di rumah. Kalau kita bikinnya dari awal sampai akhir itu cukup lama sekali prosesnya. Jadi ini emak hanya memberikan contoh saja. Tapi yang garing mah udah punya kira ya? Ada. Udah ada ya? Masak-masak, kali ini emak akan bikin seblak dan keripik gadung. Emak siapkan heula air panas untuk merebus gadungnya. Selanjutnya ulek bumbu yang sudah disiapkan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan garam. Sambil nunggu airnya mendidih, emak goreng gadungnya ya buat jadi keripik. Nggak lengkap rasanya kalau buat olahan gadung tapi nggak ada kriuk-kriuknya. Oh iya Sadayana, si gadung ini digadang-gadang bisa jadi sumber pangan alternatif soalnya gampang ditanam dan gizinya loba pisan. Kaya fiber dan fosfor hingga kandungan vitamin E-nya lebih tinggi dari umbi lainnya.
Si gadung ini teh juga bisa mengontrol kolesterol jahat, hipertensi, bahkan meredakan rematik. Di balik proses yang panjang, ternyata gadung punya khasiat yang luar biasa. Juara euy. Kalau kerupuknya kriuk, tapi kalau sebelahnya tuh empuk. Pulennya. Soal rasa mah, jangan diragukan lagi atuh. Resep emak pasti enak. Sadayana, ikut Emayu ke muara. Emak mau nyari ikan pakai 2 perangkap yang berbeda. Tah, yang bentuknya kotak namanya pintur. Biasana dipakai untuk nangkep kepiting. Nah, yang ijo bulat disebutnya perangkap payung. Biasa dipakai untuk nangkep udang. Tapi dua-duanya bisa buat nangkep ikan juga kok. Untuk nangkep ikan di muara sungai, buat umpannya emak gunakan dadak dicampur telur dan terasi. Cara kerja si perangkap ini teh sederhana. Cukup sangkutin umpan di dalam perangkap untuk memancing si ikan masuk. Ketika ikan sudah terperangkap di dalam, bakalan susah eta buat keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan besok ada hasil. Waktu yang bagus untuk tebar perangkap teh saat sore hari. Malam hari kan jadi jam sibuknya ikan buat cari makan. Nah, besok paginya udah tinggal lihat hasilnya. Semoga aja bisa dapat banyak ya. Yang ke tengah dalam, pinggir aja. Pinggir. Dia digigitan nyamuk. Udah pagi nih, saatnya emak lihat perangkap ikannya. Kira-kira dapat banyak nggak ya? Moga-moga ikannya pada kepancing ya. Olah Jong, tuh ada udang tuh 2. Perangkap pertama masih belum sesuai harapan Sadayana. Nggak ada ikan yang kepancing masuk ke perangkap. Coba lihat perangkap lainnya yuk. Lumayan ini mah udangnya agak gede-gede. Oh, ternyata kosong juga Sadayana. Sepertinya belum rezeki buat dapet ikan hari ini. Hampir semua perangkap yang emak tebar nggak berhasil ngejaring ikan. Di dalam sarangnya susu lagi. Lumayan itu dimasak enak. Tangkapan kita hari ini tuh cuma segini. Tapi ini mau dimasak apa ya? Cuma sedikit kayak gini. Tuh, gimana? Kita cari aja. Saya lagi? Oh, cuma segitu mah tanggung lah. Tuh udah diberesin tuh. Saya lagi? Masang lagi gitu maksudnya? Iya. Di mana? Oh, nanti carilah Di rawa? di tempat-tempat yang kira-kira ada. Di rawa bagus ada rawa ya? Bagus. Ayo tuh Leso yuk, kumpulin nih ya. Kamu punya wadah nggak? Nggak ada. Enggak kayak gini terus. Nih kameramen. Pakai kerudung aja. Titip ya. Jangan sampai mereka ke air lagi pergi. Titip. Oke lah kalau begitu, emak bakal cari tempat lain untuk berburu. Gagal di sini belum tentu nggak berhasil di sana. Hayu, semangat Sadayana. Emak dan Adani masih belum menyerah. Sekarang emak mau cari di sungai irigasi sawah. Emak dan Adani bakal coba lagi nebar perangkapnya. Meski sungainya lebih kecil dari yang sebelumnya, belum tentu hasil tangkapannya juga sedikit. Mudah-mudahan kali ini berhasil. 8 jam berlalu, apakah perangkap kali ini berhasil? Ini teh jenis kepiting air tawar. Kalau dimasak rasanya gurih. Kalau begini caranya, emak dan Adani bisa pesta kepiting nih. Asal kuat aja makannya ya. Tapi emak masih ngarap dapat ikan. Semoga di perangkap ini ada ikannya. Kenapa kepiting lagi? Boleh baradan. Jangan kuyup Dani. Kepiting terus yang kita dapat, ikannya mana? Ya, pesta kepiting. Ikannya kecil-kecil. Ada 2, 1, 2 ikannya ada 2 biji.
Aduh, mana nih ikan? Soalnya kalau kepiting semua, mah bisa mabok kepiting nanti. Wah, ikannya lumayan. Udang. Mbak, ibu ke depan ya, duluan ya. Ikannya nggak banyak, sadayana. Cuman ada 1-2 ekor yang nyangkut di perangkap. Kebanyakan kepiting semua. Sengaja dari semua wadah jadiin satu. Paling besar nih. Wadahnya. Tuh. Yang kecil mau Nyapit. lepas lagi. Kepiting yang kecil nggak ma ambil, sengaja ma ambil yang gede-gede aja, biar dagingnya banyak. Nah, yang besarnya. Lepas, kamu lepas, pada lepas. Pada lepas. Oke, sekarang waktunya Mak masak. Udang dan kepiting sudah dicuci bersih ya. Oh iya, hari ini Mak mau bikin pelas. Eta mirip jeung botok. Ini bumbu-bumbunya udah siapin, sangat sederhana sekali. Ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kencur sama gula. Dan ini garam, udah di dalam cowet ya. Nah, ampas muda dari kelapa muda ya. Jadi jangan terlalu tua. Ini masih muda. Khusus untuk pelas. Satu lagi ini serai buat wangi-wanginya nanti. Iya, yang khas dari plasma, kelapa parutnya. Ingat harus pakai daging kelapa muda ya, biar raus dan gurih. Setelah itu kita tumbuk kepitingnya sampai halus. Jangan lupa dibuang kaki kepitingnya. Untuk udangnya juga sama, ditumbuk sampai halus. Tapi kalau ikan bentur nggak ditumbuk ya, takutnya pahit nanti ditumpangin aja di atasnya. Oke, sekarang tambahkan kelapa parutnya. Tapi ini nggak semua, dibagi 2. Daun bawang. Sekarang aduk-aduk sampai rata. Kasih bumbu penyedap sedikit. Nah, tinggal kasih daun kemangi biar wangi, biar segar. Sebelum dibungkus, Mak kasih daun salam, daun serai, lalu tomat yang sudah diiris, biar makin sedap. Belum jadi aja mah udah kebayang enaknya ini. Setelah itu kukus selama 30 menit ya. Nih, udah mateng. Ya, udah nungguin dari tadi. Mana ini yang kepiting? Kepiting. Nih, yang kepiting. Ada pelas kepiting dan pelas udang. Sok atuh tinggal pilih. Atau mau makan dua-duanya? Mangga. Nah, sekarang mau nyicipin, mau makan. Selamat makan. Makan. Berdoa dulu tapi ya, jangan lupa. Udah cicipin, tatahan belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Cicipin dulu pelas udang. Pelas kepiting keyap. Enak. Nah, kamu ya? Boleh? Akhirnya setelah penantian berjam-jam, Mak bisa nikmatin makanan enak dah ya. Raus pisan ini teh. Mangga tuang sadayana. Sadayana, semoga sehat semua ya. Ketemu lagi sama emak yang lagi main ke Garut, Jawa Barat. Sadayana. Nih, lihat. Sekarang emak healing lagi. Coba tebak apa yang emak bawa nih. Naon eta mah? Ngantur ke lahiran. Saha mah akhiran? Dibagi ke sawah. Pokoknya mah sama padi itu adalah manuk. Sekarang, nah untuk mencegah manuk itu
Atulah Sadayana, emak sampai semalam suntuk bantuin si Mamang bikin bebegik atau orang-orangan sawah. Kasian si Mamang sama ibu teh, padinya pada dimakan sama burung pipit. Alhamdulillah, sampai juga di sawahnya si ibu nih. Hayu Mang, kita angkut ke sawah yang mau dipasang bebegiknya. Sadayana, ayo siapa yang bantuin emak nih? Aduh, emak lagi bawa orang-orangan sawah. Mau ditancebin di kebun pare. Di pare. Mana mak kebunnya mak? Di sawah. Saat masuk umur 80 hari, bulir padi yang mulai terisi akan rentan diserang kawanan burung pipit. Nah, cara mengusirnya ya dengan memasang orang-orangan sawah. Tah, emak sama si Mamang sampai bikin 2, ukurannya juga lumayan besar, oi. Ayo Mang, kita pasang mulai dari yang bentuk hansip dulu ya. Mak, kenapa masangnya di sini, Mak? Di sini. Nah, kameramen lagi. Kenapa emak nyimpen orang-orangan sawahnya di sini gitu? Nya. Terus kalau di mana? Ini kan padinya si ibu. Masa emak harus pasangnya pada yang lain? Kameramen mah masih. Oh, nya ya. Ini kasihan. Padinya ibu tuh udah pada kuning. Pasti tuh manuk-manuk udah pada siap buat makannya ibunya. Kamu tadi orang-orangan sawah. Oke, manuk seueurnya banyak banget manuknya datang ke sini. Jadi emak sama si ibu sama si emang masangin orang-orangan sawah. Tuh menikah kasepnya orang-orang sawahnya. Siapa hang? Mak, eta celananya, Mak. Settingnya belum disettingin. Maaf ya. Kameramen jeli juga matanya, euy. Ini kalau masih ada burung pipit yang menyerbu sawah kebangetan pisan dah. Nggak ada takut-takutnya sama Mamang Hansip. Mak, ayo nama iya atos. Urang teh ulang mundur we da teu kalersan teh gaduh sayuran di bumi. Oh, hayu atuh ibu di mana? Tuh di palih kulon. Oh, nuju musim ya, musim sayuran liar. Mohon. Hayu atuh. Hayu atuh. Dan mana ya? Ayo Pak, ikut. Tenang, ada emak. Emak bantuin deh cari bahan yang bisa dimasak. Biasanya mah di sekitar sawah teh suka ada tanaman yang bisa diolah jadi lauk. Salah satunya eceng sawah. Biasanya teh ada di sekitar sawah yang sudah lewat masa panen. Nah, itu dia. Tayang namanya eceng sawah Sadayana. Meuni loba pisan ya. Kalau begini emak bisa kebagian juga tuh. Sadayana, ini dia yang dinamakan eceng sawah. Tuh, kecil-kecil banget kan. Beda sama eceng yang di rawa-rawa, beda ya kameramen ya? Beda ya, Mak? Beda, kocel. Kirain eceng gondok, Mak. Bedanya, Mak? Beda kameramen. Ini mah eceng buat diolah menjadi masakan. Para petani sekitaran sini biasanya tuh menggunakan buat disayur. Eceng sawah atau biasa disebut wewehan ini sejenis tumbuhan air yang bisa jadi gulma alias tanaman pengganggu. Pertumbuhannya teh cepet pisan. Kalau terlalu banyak, eceng sawah ini malah jadi menyerap nutrisi yang harusnya buat tanaman padi. Kalau padinya udah panen, terus sawahnya melimpah lagi air, hujan gitu. Nah, jadi eceng-eceng sawah kayak gini. Nah, ini biasanya diburu petani atau warga sekitaran sini buat dijadikan sayuran. Ini rasanya enak banget loh kameramen. Enak kayak genot, kayak genjer sama. Alhamdulillah, bebegik udah terpasang, eceng sawah juga dapat banyak. Saatnya emak masak sama si ibu, soalnya emak udah lapar pisan. Dayana, hari ini emak mau masak nih. Mau bantuin kameramen? Masakan naon, Mak? Masak eceng sawah plus teri. Sadayana, emak ulek dulu bumbunya sampai halus ya. Kalau si ibu lagi milihin batang daun eceng sawah yang masih hijau muda alias seger. Ini teh biar pas dimakan nanti masih agak terasa krenyes-krenyesnya. Oke Sadayana, perbumbuan sudah beres. Sekarang tinggal emak tumis sayur eceng sawahnya. Panaskan minyak dalam wajan, terus tumis heula ikan terinya sampai berwarna kecoklatan. Selanjutnya masukkan bumbu halusnya ya.
disusul sama irisan cabai merah dan petai. Harumnya luar biasa, enak pisan. Sekarang eceng sawahnya. Mantep masakan emak udah jadi. Emak udah lapar banget nih. Hayo ibu panggil si mamang sekalian atuh. Pasti dia juga lapar. Sekilas tampilannya mirip sama tumis kangkung ya, tapi sensasi rasanya jelas beda. Ini malah lebih krenyes dan ada manis-manisnya. Raos pisan euy. So kalau nggak percaya langsung we atuh ke sawah. Ambil eceng sawah terus masak di rumah. Ma mau puas-puasin makan dulu ya. Selamat makan. Sadayana, kalau lidah buaya dijadikan es, permen, dan makanan manis lainnya mah udah biasa ya. Nah, kalau dimasak jadi lauk makan nasi, udah pernah coba belum? Sini ikut mak masakin lidah buaya buat makan siang. Tapi sebelumnya temenin emak panen dulu yuk. Tuh banyak banget kan lidah buayanya. Pilih-pilih yang besar ya. Ini lidahnya mau potong. Biar kamu nggak bisa ngegombal. Kalau banyak kalian gombal-gombal gitu. Panen lidah buaya nggak boleh sembarangan ya Sadayana, biar tanamannya nggak rusak dan mati. Iris bagian bawah pelepahnya, lalu patahkan ke arah yang sama. Gimana? Gampang kan? Mau kupas, tapi sebelum dikupas mau potong-potong dulu biar lebih gampang. Kupas perlahan sampai semua kulitnya bersih ya. Lanjut potong kecil-kecil deh lidah buayanya. Nah, ini dia lidah buayanya. Ma cuci lagi di air yang mengalir sampai lendirnya benar-benar bersih. Selanjutnya siapkan air mendidih dan rebus lidah buaya selama 3 menit. Tara, ini dia lidah buayanya sudah selesai diproses. Sekarang tinggal dibikin es. Tapi sebelum dibikin es, sebagian lidah buayanya mau masak, mau campur sama tempe. Nah, bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai hijau biar agak-agak pedas. Semua bumbu tadi Ma tumis di api sedang supaya nggak gosong atuh. Tumis sampai harum ya. Kalau sudah wangi, Ma masukin potongan tempenya. Tumis sampai tempenya berubah kecoklatan. Terakhir, masukin lidah buayanya deh. Lanjut, saatnya menu kedua. Membuat es lidah buaya itu sangat gampang. Oh iya, tadi udah cairkan gula batu. Lalu kasih daun pandan biar wangi. Belum jadi aja mau udah giler, apalagi udah mateng ya. Aduh, bisa lupa daratan Sadayana. Oh iya, jangan lupa tambahin es batu biar makin seger. Nggak lupa biji selasihnya juga tuh. Lanjut, tinggal masukin gula cairnya deh. Nah, terakhir yang paling penting, kental manis biar makin manis kayak emak. Tuh, es lidah buayanya udah jadi. Seger banget ini. Seger sudah pasti, enak apalagi. Rasa tumis lidah buaya nggak ada dua nikmatnya, kenyal-kenyal lagi.